Oke, balik lagi di Comika Day 2022. Sekarang kita sudah bersama Bunda Ika. Bunda Ika. Bunda Ika. Tetap dibawain, aku bilang gak usah. Bro, daripada nempel di kepala daripada tertinggal kan Enggak, Bang ya? masalahnya udah kau keluarkan tadi di GR, kau keluarkan lagi. Yang di JR tadi kan Bunda Rita. Ya, bukan itu poinnya loh. Ya udahlah. Selamat datang Bunda Ika. Yes. Ko Erwin, Bapak Wakil Presiden kami tercinta, Wakil Presiden. Ada Bung Ren Hermana dan juga juara satu Suci 1X. Iya. Sama-sama satu juaranya, tapi kau 2 kali satunya. Udah, gue. Udah fokus kerja, fokus event. Oke, bagaimana kabar-kabarnya semua sehat ya? Sehat. Mungkin dari kita mulai. Sehat, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Ko Erwin sehat juga. Dari Bunda Ika mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan Comika Manajemen. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan rencana-rencananya apa segala macam. Silahkan. Mungkin kalau untuk Comika Management lebih menjelaskan aja ya. Untuk Comika Management itu sendiri, kita sebagai manajemen membawahi 10 talent Comika, bertugas untuk membangun atau mengembangkan personal branding masing-masing talent yang di bawah kita. Begitu juga kita melindungi juga karya-karya mereka dan juga membantu untuk merapihkan sebuah rencana atau rencana mereka dalam mengembangkan karirnya. Oke. Baik itu dari segi dari kreatifnya hingga dari manajemennya. Yang di situ juga akan ada legal, akan ada pengurusan teks, ada tuh dan segala macamnya untuk melindungi karya-karyanya. Pajak, teks itu pajak. Oh Iya, iya, tahu. pajak. Tahu. Gitu tadi. Teks itu pajak, tahu. Oke, terus silakan Bun. Itu sih yang paling utama dan di kesempatan kali ini kita mau memperkenalkan special show yang akan diselenggarakan tahun ini hingga awal tahun depan. Oke. Jadi di tahun ini kita ada 3 talent. Di awal tahun depan ada satu talent dan dilanjutkan talent-talent sisanya. Untuk tahun ini ada Teta, ada Garis Bawah, ada Insecurity, ada Barale Gadang. Gadang. Di awal tahun depan ada Pahlawan Perut Pahlawan Tanda Jasa. Perut, Udah gitu oke. dilanjutkan juga akan ada Bonar Mana Lu. 11 besar. Langsung ditagih. Bagus Iya. juga tuh Winning Eleven. Iya, Winning Eleven. Bagus tuh. Boleh. Special Winning Eleven. Lalu ada David Sama siapa Rodian. yang lain ya? Suci 9 siapa juara 11-nya Bang? Koncet. Levi. Sama Levi. Udah nggak usah. Batal nggak jadi eventnya ya. Itu akan ada Awe, akan ada Musdalifa Ya, oke. di tahun depan. Oke. Tinggal tunggu infonya aja untuk selanjutnya. Siap. Mungkin yang pertama kali ini mau ngasih kesempatan untuk Dan yang terdekat ada siapa Bun? yang terdekat ini ada Special show dari- ada Garis Bawah, ada Runwu, udah gitu sama Teta. Berarti sama Ko Erwin Gadang. dulu ya? Oke. Iya. Garis bawah, oke. Iya. Silakan Ko Erwin mau berbagi-bagi info-info Tentang garis bawah atau garis atas, atau garis samping, kiri, kanan, lurus. depan. Udah, Wakil Presiden. Oh, silakan Ko Erwin. Iya mungkin, Oh, ya. kok kenapa namanya garis bawah? Ada, apakah memang ini, apa sih namanya kalau tetralogi ya? Kalau kan dulu alinea, ya trilogi kok tetralogi Iya. sih. Itu trilogi bukan kok atau gimana kok? Bodoh. Emang 11 besar emang gitu kok. Enggak. Dia juga nggak ngerti aku tuh, sumpah. Dia nggak ngerti. Trilogi tahu? Apalah, Trilogi? kampus. Kampus trilogi. Silakan kok. Ya, jadi di kesempatan ini band kita mau ngerilis Hei. single baru. Aduh, kaget kan Enggak, kita. apa? Tentang garis bawah ini kenapa pemilihannya garis bawah? Apa nama garis bawah ini terpilih atas dasar apa gitu? Oh, lebih ke karena biar berkaitan dengan penulisan aja gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan show 1 dan 2 gitu. Nggak ada Nggak ada ya. Nggak ada hubungan, cuma sekedar
Kayaknya yang berhubungan dengan penulisan kan alinea kan ada di penulisan, Iya. paragraf. Garis bawah kan juga kita pakai untuk menandakan sesuatu yang penting di penulisan gitu. Makanya dipilihlah garis bawah. Si garis gitu. bawah ini. Acaranya tuh di Usmar Ismail Hall, Aduh, Jakarta. Usmar pula. Iya, mahal banget. Malas sekali aku ke Usmar udah. Agak trauma ya. Agak trauma ya. Trauma. Udah malas cuma 3 kali tampil malas kayaknya. Justru itu. Orang mah malas ke suatu tempat karena udah sering. Kau cuma 3 kali males. Udah garis Dan, bawah. dan garis bawah. Bonar MC-nya. Oh bener MC? Iya, Bonar MC ntar di garis bawah sama Barry William. Oke. Ada 3 opener kok ya? Ada 3 opener. 3 opener. Ada Deki Sutrisna, komika Manusia Bekasi. zombie. Ada Yono Bakri, rekan Suci X Bonar. Iya. Yang masih bertahan sampai sekarang. Yang masih bertahan. Masa nanti awak nge-present dia lagi ya kan? Capek juga. Yono, juara Suci X. Katanya aduh mah. Sama satu lagi Randika Jamil. Randika Jamil, Kang Dika. Oke. Ini Alasannya apa kok memilih 3 opener ini? Mana tahu ada... ya ada cerita di baliknya mungkin. Kalau Deki sih emang murni karena gue suka aja lucu aneh gitu. Iya, iya, Kayak iya. bocah tolol gitu kan. Kalau Kang Dika, nah gue tuh seneng ngelihat orang yang udah lama nggak stand up, gue suruh stand up lagi. Nah, Oh, kayak iya, di iya. Alinea tuh ada Rere sama Pandu. Gue jadiin opener ya karena emang mereka udah lama nggak stand up ya gue suruh stand up lagi gitu. Oke. Makanya Kang Dika juga kan di acara stand up Indo sering nge-host gitu. Iya. Iya benar. Enak banget gitu nge-host mulu. Dan gak deg-degan stand up sih anjing. Gak ada beban stand up-nya gitu. Makanya gue Oh, suruh iya, iya. jadi opener gitu. Tiketnya masih tersedia kok ya? Banyak. Jangan dibocorin cowok. bilang masih Maksudnya ada gitu. sisa dikit buruan gitu loh. Enggak, masih banyak, santai aja jadi teman-teman. Enggak usah buru-buru kok. Ya tiketnya bisa didapatkan di bit.ly. bit.ly/garis-bawah Jakarta. Betul sekali. Masih ada tiketnya. Sikat aja tiketnya di sana. Heeh. Semoga sukses kok. Amin. Karena saya juga terlibat di sana. Terlibat. Semoga tidak gagal ya. Pak Erwin Oke. ini ada request dari yang punya tempat ini. Apa? Erwin mau Cilukba. Oh, Panji anjing. Iya udah bangun dia, Udah bangun. Udah bangun dia. Mau Cilukba. Cilukba itu apa sih? Cilukba. Dia Cuma suka, gini Bang aja. Panji tuh suka lihat Ko Erwin Cilukba. Nah, jadi tiap dia Bang Panji live gue tuh sering Bang Cilukba dong gitu. Oh. Gua ada beberapa video Panji Cilukba mau. Oh ada kompilasinya. Kompilasi ya. Gua sering Kompilasi WhatsApp Panji sama dia, Cilukba. DM-an minta video dia Cilukba banyak. Nah, makanya ketika di ini kadang suka dibalikin gitu. Cilukba. Gitu. Oke, kita next geser ke tadi udah. Beli tiketnya sekali lagi dibilang di /garis-bawah Jakarta. Oke, itu Kan dia. diketik aja di Google Chrome. Atau- Google Form, oke. Kita lanjut sedikit ke Bung Rin Hermana, si pemilik istri baru. Wih, Pak Sutri. Pasangan Sutri baru. Tepuk tangan dong untuk Bang Rin yang sudah menikah. Akhirnya bisa menikahi dengan uang komedi. Iya, itu uangnya Hasil-hasil. penuh punchline. Dan ini untuk yang mungkin nggak tahu bahasa Barale Gadang itu apa, itu bahasa Minang tentang pesta gitu kan. Iya, Party. artinya itu pesta Party. besar. Bukan party, Party. juga. Bukan party. Party memang pesta bahasa Inggrisnya tapi beda makna. Iya. Ya party berarti pesta ya? Iya, party berarti pesta. Iya, ini berarti party, Bor. Tapi kan kayak nggak dikemang ini kan. Iya kita. benar juga sih pesta harusnya. Iya sih Bang Ben. Ini berarti acara yang show-nya dibikin karena setelah menikah, keresahan menikah atau gimana nih Bang? Enggak, ini sebenarnya ide show ini udah dikonsepin setelah show Kundang yang pertama. Oh. Tapi belum nikah waktu itu. Belum. Oke. Belum nikah, tapi keresahannya udah mulai tuh. Udah mulai ada kan pranikah anjing-anjing juga tuh sebenarnya tuh. Wah. Menuju nikah itu ada aja tuh. Ya. Tapi alhamdulillahnya ya nikah juga ya dan langsung aja tuh dijadiin special show Barale Gadang gitu. Oke. Ini kayak sambungan dari yang kemarin sih Kundang. Oke. Oh, ini kayak ada bahasan di Kundang yang tidak bisa selesai, akhirnya dibawain ke Barale Gadang. Kira-kira seperti itu. Karena kan di Kundang itu saya cerita tentang diri saya sendiri dan kampung halaman. oke. Nah sekarang ini lanjut ke sesi berikutnya itu
pernikahan. Oh. Gitu. Cerita orang luar gitu, orang lain. Saya dong. Oh. Kenapa orang lain saya ceritakan? Tapi tadi Kundang cerita tentang diri sendiri. Iya. Ya, maksudnya Barele Gadang cerita tentang tentang istrinya kan Aduh, ada. kepalaku sakit. Keluarganya. Apa Ada ini keluarganya. maksudnya? Istrinya. Udahlah itu special show kedua udah. itu apa tuh? Hore, Eurin udah ciluk bah. Enggak. Si Barale Gadang ada tur Bang ini ya? Iya, tur 4 Di kota. 4 kota. Kota apa aja tuh Bang? Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta sama Padang. Finalnya di Padang atau Jakarta? Sebenarnya Jakarta dan Padang itu sama-sama final, cuman beda dari bahasa doang. Oh berarti Pekanbaru dan Jogja itu semifinal. Oh iya. Iya benar. Benar semifinal. 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 Ini sebelum final kan biasanya semifinal. Benar. Ya kan? Pekanbaru sama Yogyakarta itu perebutan juara 3 sebenarnya. Oh Iya. ya juara 3. Ya. Jangan dilanjutin Bang, sumpah kok. Lanjut nanti dia nih. Sampai World Cup. Jangan. Oke, itu udah penjualan tiketnya sudah dibuka atau gimana? Sudah dibuka, tiket bisa dibeli di tiket.com. Oke. Loket.com. Salah lagi Loket, aduh. L-O-K-E-T. Loket, kok lokat sih? LOKET.com ya. Loket.com. Itu bisa dibeli di Barale Gadang. Oke. Kenapa pemilihannya 4 kota itu, Bang Rin? Pekanbaru, Jogja, Jakarta, dan Suka-suka Padang. yang semua kau tanyai. Enggak, karena sebenarnya Ada jawabannya. ada jawabannya. Ada jawabannya. Juara Iya. 11. Iya. Saya juga riset sama tim Comika Event juga. Iya, dan saya nggak terlalu mau banyak juga karena belum pernah tur sebelumnya. Jadi pertama pengen nyoba tur tapi jangan terlalu banyak kotanya, jadi 4 kota dulu aja. Nah, dari 4 kota itu sebenarnya ada berapa opsi ya kemarin Bang Ben? Ada 35 opsi kota. 35 kota. Iya, ada tuh. Wow. Pare-pare, Pare-pare, ada Timur Timur, Pauba, Pauba, Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Mamuju, Binjai, Mamuju, Siantar, Klaten, Kalibata, Udah 70 itu Mbak 35. ayam goreng, Rawa Bokor, Kelapa Udah. Kabijar, Udah. pokat kocok, Udah. pokat kocok. Iya. Pokat kocok buah. Nggak tahu ada nama kota Pokat Kocok. Iya kan kok gak pernah Iya. tahu Bonar. Pokat kocok. Bang Rini ini dibantu-bantunya pula. Udah gak usah Bang. Ko Erwin ada nama kota Iya. yang mau disebutkan? Apanya? Ada nama kota yang mau disebutkan? Iya, Pos pengemben. Bos Pemben. Daerah itu. Kota Bang Rio, kota. Ada kota. Daerah. Cengkareng Barat. Kota. Iya. Jabatan. Iya. Udah. Macam-macam. Dadap. Kenapa? Dadap ada daerah dadap. Ada dadap. Dadap. Ini loh, kenapa geografi? Kenapa rumahnya? Sepatan. Iya. Bethlehem. Ya jadi dari semua itu Bethlehem. Kota sih agak jauh. Kota nggak Bethlehem? Ini dia Barale Gadang di Bethlehem. Bethlehem, please welcome. Selamat malam Bethlehem. Nggak ada yang salah kan? Bethlehem. Bethlehem orangnya keren-keren ya. Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Nggak tahu di mana itu. Israel. Next Next Bang Ben, kalau bisa Bang Ben, ada daerah aneh Bang Ben. Iya. Di jalur gajah Bang Ben. Itu alasan 4 kota ini karena kita riset dan menurut saya Pekanbaru Yogyakarta adalah kota yang cukup dekat dengan saya. Oh. Sering ngobrol berarti? Ngobrol, akrab kita. Akrab ya. Kemarin malam teleponan Iya bareng. sih emang. Jogja gimana Jogja gitu. Baik Enak. Mas gitu Iya. ya. Enak. Ngerti aku kayak mana orang. Kok bisa kalian komunikasi ya? Ngomong sama kota tuh kayak mana? Nggak ada yang salah Bonar. Siapa yang Hamengkubuwono? Hah? Jogja. Jogjanya. Halo Jogja. Halo, Ah. gitu. Nyambung. Iya. Ya Cukup udah. dekat dengan 2 kota itu. Iya. Kan agak tolol ya. Tapi lucu. Iya, Kayaknya karena ini dekat ada aja. penurunan kelas dari Comika Day pertama ini. Setelah Panji di MC-nya sekarang Ristek jadi kayak gini. Alasannya gitu aja. Iya, karena dekat. Karena dekat ya. Dekat secara personal ya, bukan dekat karena Iya. arah jarak gitu. Oh, emang ada apa yang mendekatkan Bang Rin dengan Pekanbaru itu saya pernah ke Pekanbaru. kita semua pernah. Saya juga pernah ke Pekanbaru terus nggak merasa dekat. Tapi gak dekat-dekat kali ya kan?
Pekanbaru dan Padang itu sebenarnya kayak kita tetanggaan, satu rumpun sebenarnya. Iya, Oh ya. Alasan memilih Pekanbaru itu karena itu. Oke. Kalau mau kota pertama yang saya pilih setelah Jakarta Padang ya Pekanbaru gitu. Oke. Nah, Yogyakarta itu karena saya juga pernah Jogja. tinggal di Jogja. Oh, iya. Pernah tinggal. Oh, pernah Tinggal? Iya, pernah tinggal di Jogja. Iya, pernah tinggal di Masih Jogja. harus. Enggak, beda-beda. Enggak, beda. Tidak Beda. semua kata tinggal itu diganti masih harus. Beda Iya, kota ya. iya, beda konteks. Pernah tinggal di Jogja juga dan pernah bikin show, bukan show sih, itu kayak show barengan ya, bikin acara lah gitu di Jogja dan enak di Jogja, saya juga nyaman di kotanya sama orang-orangnya juga enak-enak banget gitu. Oke. Oke. Udah. Udah gitu doang. Tanggal berapa tuh Mas Rin? Mas Rin. Mas. Gara-gara ngomongin Jogja tadi. Iya. Untuk Pekanbaru itu Tanggal 29 29 Oktober Ah. dan Yogyakarta 9 November. 5 November. 5 November. Maaf, Jakarta itu 13 November dan Padang itu 19 November. 2022. Untuk tiketnya bisa didapatkan di loket.com Loket.com. teman-teman. Oke. Terima kasih. Ada lagi nggak mau kau tanya? Udah aman semua aman. Sama teman-teman kalau ada yang mau nanya di YouTube boleh di Iya, ini aja. yang mau nanya-nanya Ada. boleh. Selain Cilukba ya. Selain Cilukba. Adakah? Ada nggak? Apa tuh? Nah, Bang Bona roll depan Siapa dong. roll depan? Bang Bona roll depan 6 kali dong. 6 kalinya udah aku tambah itu. Jangan-jangan baru Nggak usah, pertama, nggak usah, baru nggak pertama usah. susah. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ada Di sini adalah ini Sabtu. bukanlah talent comika, tetapi dia adalah komika. Mitra Comika. Betul sekali. Iya. Kita mitra. Wis. Iya. Apa kabar Mitra? Gitu. Mitra. Mitra Sakra Mitra ya. Gimana kabarnya Mitra? Sehat Mitra? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mitra. Bagaimana? Subhanallah. Cemana Mitra? Mau bikin show kata Mitra? Iya, mau bikin show ini. Kita mau bikin show nih. Enggak ada formalnya. Bang Rio teman-teman. Oke. Bang Rio yang akan menyelenggarakan special show. Ini pertama bukan Bang? Iya, yang Yang pertama. sendiri? Yang sendiri ya. Bertajuk Insecurity. Insecurity. Apa tuh? Akan bahas apa di sana Bang? Ya, tentang rasa insecure aja. Oh, Security. betulan insecure. Atas 3 security. premis besar kan itu. Bukan. Oh bukan. Kirain insecure sama security. Bisa. Jadi tiga Nego security dia. itu takut bukan insecure. Gimana Bang? Tiga besar apa? Lucu banget Mas Ristek. Kacau. Insecurity itu kan kayak poster ya 3 sobekan itu 3 premis besar tuh. Keluarga, karir, dan agama. Oh, Keluarga yang mana? Sobekan yang Nah, mana? nih kita cari satu-satu ya. Iya. Keluarga tuh yang bawah tuh. Yang jaket Nah. jeans. Jaket jeans. Karena sering pakai jaket jeans di rumah ya kan. Di rumah pakai jaket jeans. Iya. Oh. Beda emang kita tek hidup tek. Iya, emang semua orang beda-beda. Beda-beda semua orang. Aman ya Mitra, kan? sih kan Aman. Mitra. Slow Mitra, slow. Iya. Aman lah Mitra. Aman. Kita Mitra. Slow. Lanjut ya. Ya, boleh, lanjut, Mitra. Boleh nggak Mitra lanjut? Silakan, Boleh, Mitra. ya. Silakan, Boleh Mitra. ya. Yang tengah agama tuh jelas kan pakai sajadah Mas Ya. Ristek. Nah yang atas satpam tuh. Karir ya, itu karir. Ya, karena pakai topi. Jadi gitu. akan bahas tiga tiga premis besar. Tiga premis besar ini yang dibahas ya. Dan Kita- rasa kita- insecure tentang ketiga premis ini. Betul. Oke. Jadi terinspirasi dari Who Am I-nya Erwin Wu. Wih. Emang Ko Erwin nih influencer. Influencer komik. Influencer komik. Parah. Parah. Mitra. Mitra. Terus itu akan terselenggara di 8 Oktober. 8 Oktober. 8 Oktober. Di Universitas Trilogi. Gedung Auditorium. Oh, yang lokasi show-nya Kalibata ya itu ya. Bang Rin bukan? Iya, Iya kan? Overdosis, Sama Ebel ya? overdosis. Oh, iya. Overdosis. Rumah Overdosis. Overdose. Overacting Pras Teguh. Rumah sakit, nyawa pun melayang. Iya, Ko Erwin gak main TikTok ya? Main sekarang Palu Gada. Oh. Lalu. Susah fungsinya, walang fungseng, wang huang. Oh ya. Tapi kita boleh tahu nggak kira-kira siapa nih yang openernya yang ngebuka Iya, di Bang Rio poster ini kayaknya belum ada. Oh ada nama opener. Patra Gumala sama Putra Patinama. Wih. Ya. Alasan milih Putra karena ngefans ya.
sama Putra gua. Gokil Kalau- emang semua orang ngefans sama Putra Iya, iya. Patinama. Tapi nama orang itu bisa diganti-ganti kan, cocok-cocok juga. Apa? Putra Gumala, Patra Patinama. Ya. Benar. Bisa kan? Iya. Kalau Patra Putra Bisa. sama bisa Gumala Patinama. Bisa. Bisa kan? Bisa ya, ya, bisa. Cocok. Iya. Pak. Iya. Udah bang, jangan. Jangan dipancing, jangan. Tek Patinama tuh marga loh, Tek. Nyalain speaker. 8 Oktober tiketnya sudah bisa dibeli Udah di di loket.com. loket.com juga. Oke. Oke. Jadi kalau kalian mau beli tiket stand up ke loket aja, kalian searching aja semua tuh. Mitra kami ada di sana, talent kami ada di sana, Yoi. bos kami ada di sana, semuanya ada di loket. Gokil. Loket kita. Dan, Iya. Gagal dikit langsung kecewa kalian. dan berikutnya Namanya ada juara 11. Gua aja Bonar, deh. aku mau ngomong. Oh ya, boleh Tampar silakan kau nanti. Mitra. Berikutnya ada tour dari Kalau tur awalnya T. Tur. Ada kenapa ada Dan iya. kan namanya komedi kan harus patah gitu. Enggak itu barusan bukan komedi tolol itu barusan. Kalau diawali S tour gitu kan nggak ketebak dia. Ada tur dari siapa, Gu? Ini ada pahlawan perlu tanda jasa. Oke. Itu adalah Halo teman-teman semuanya yang menonton Comika Day pada hari ini. Saya Abdul Arsyad. Di tahun depan, tahun 2023, di bulan Januari dan Februari saya akan membuat show spesial tour di 5 kota bertajuk Pahlawan Perlu Tanda Jasa. Pahlawan Perlu Tanda Jasa atau disingkat dengan PPTJ ini dibuat sebenarnya ingin dibuat di tahun 2022 bulan November, tapi karena ada satu dan lain hal kemudian tertunda sampai di Januari Februari 2023. Kenapa dia pahlawan perlu tanda jasa? Karena ini adalah show yang saya ingin dia agak berbeda dengan show saya sebelumnya yang bertajuk Rewrite. Kalau Rewrite itu dia bisa menghajar apapun, kemana-mana materi saya itu untuk sampai pada sebuah show 1 jam. Pahlawan perlu tanda jasa dia akan lebih spesifik, dia akan berbicara tentang dunia pendidikan Indonesia, tentang khususnya lebih khususnya tentang mata pelajaran dan juga guru-gurunya. Yang mana saya ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa frasa pahlawan tanpa tanda jasa itu bagus dicanangkan disemboyankan dan dimunculkan pada awalnya itu bagus sekali gitu. Itu tuh menggambarkan betapa seorang guru begitu mulia, tapi makin kesini ternyata frasa itu berkembang menjadi banyak guru yang kemudian tidak dibayar, banyak guru yang kemudian dibayar tapi gajinya sangat rendah, banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang dia harus bertaruh antara keluarganya atau tempat mengajarnya. Oleh karena itu saya ingin membawa tajuk Pahlawan Perlu Tanda Jasa menjadi sebuah show, menjadi sebuah spesial, agar itu pun bisa mungkin memberikan dampak yang mungkin sedikit banget, tidak apa-apa, tapi itu bagian dari usaha saya untuk menyuarakan suara dari pahlawan tanpa tanda jasa tadi. Lalu kapan akan dijalankan? Dijalankannya insya Allah akan terjadi di bulan Januari sampai Februari. Jadi start pertama di Kota Malang, kemudian start pertama di Kota Malang, kemudian Surabaya, kemudian Jogja, kemudian Bandung, dan finalnya di Jakarta. Final di Jakarta akan terjadi mungkin di akhir Februari. Nanti tentang tanggal-tanggal pastinya nanti kita bisa lihat di Comika Event sama-sama gitu. Kemudian harapan saya dari Pahlawan Perlu Tanda Jasa, semoga dengan show itu saya bisa menjadi salah satu kerikil dari tangga-tangga yang akan membuat derajat seorang guru itu bisa naik di mata orang-orang pemangku kebijakan Indonesia. Jadi semoga guru-guru bisa semakin sejahtera ke depannya, bisa semakin diperhatikan dan segala macamnya. Dan jika itu butuh tangga, maka saya pengen Pahlawan Perlu Tanda Jasa menjadi salah satu kerikil yang membuat tangga itu jadi. Dan hal kedua yang akan saya lakukan insya Allah juga mungkin di akhir tahun 2023 dalam rangka untuk menyongsong tahun politik di tahun 2024. Saya ingin membuat show yang saya ingin tur di kota sebanyak-banyaknya Indonesia. Di sebanyak-banyaknya Indonesia. Bahkan kota yang kecil penonton 20 pun saya pengen bisa sampai ke sana. Show ini saya sebut
atau saya kasih nama tajuknya dengan Black Campaign. Ini untuk menyongsong tahun politik tahun 2024. Oleh karena itu saya bisa stand up bawa show ini di sebanyak-banyaknya kota di Indonesia. Kalau bisa 100 kota di Indonesia, 100 kota di Indonesia insya Allah. Saya pengen banget. Karena saya tujuannya adalah saya pengen 2024 orang Indonesia tidak salah pilih presiden, tidak salah pilih partai. Makanya ini adalah show yang saya kampanye biaya sendiri. Dan saya tidak dibiayai apapun sama partai apapun. Saya ikut apa yang di pikiran saya dan saya pengen, hey jangan pilih itu. Begitu. Pokoknya show-nya akan seperti itu. Judulnya adalah Black Campaign. Kemudian harapannya sebenarnya selain daripada itu hanya bumbu-bumbu komedinya yang tadi saya katakan itu, tapi sebenarnya harapannya adalah tujuan dari Black Campaign itu untuk menyadarkan orang-orang yang segenerasi dengan saya ataupun generasi di bawah saya, anak-anak muda untuk ayo mari 2024 sudah datang, mari kita melek politik, mari kita baca-baca, perbanyak bacaan dan segala macamnya agar kita tidak terbuai dengan uang untuk memilih sesuatu. Karena ternyata kita sudah membuktikan di pemilu-pemilu sebelumnya bahwa ketika kita tidak peduli dengan politik, ternyata politik itu mempengaruhi kehidupan kita. Contoh paling konkret adalah bagaimana orang-orang yang suka main game di rumah saja yang tidak pernah mau campur urusan politik, ternyata urusan mereka diatur sama negara. Dan mereka sempat bingung ketika itu media game dan segala macamnya mereka dibredel sama pemerintah, mereka barulah keluar ngamuk-ngamuk. Nah itulah kalau kita tidak melek politik, suatu saat urusan-urusan kita yang kita pikir jauh dari politik, ternyata pemerintah datang untuk mengurusi itu. Oleh karena itu, saya pengen Black Campaign itu menyasar ke anak-anak muda, golongan saya maupun yang di bawah saya untuk mari, ayo kita sambut 2024 dengan pesta demokrasi yang baik, dengan hal-hal yang kita pilih karena gagasan, karena ide, bukan karena lagi politik uang atau segala macamnya. Dan itu akan terjadi di akhir tahun 2023. Tapi kalau ketunda mungkin bisa sama seperti PPTJ, saya akan bikin video yang sama soal Black Campaign di Comika Day untuk 2024. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Mulia sekali ya niatnya ya. Iya. Manusia itu ya. Ada yang enggak ngeh ya. Tepulang gigi. Udah orang baru ngomong Black Campaign loh, ketawa-ketawa ya Allah. Mater. Keren tadi. Bang Abdur keren sekali. Ini udah rame juga respon-respon orang terkait dengan show-nya Bang Abdur. Siap Bang Abdur presiden 3 periode. Udah gila. Gak masuk akal. Udah Abdur komika yang berkarya buat masyarakat. Yoi. Apakah betul? Kita tengok saja nanti. Di Aceh kapan dibuat event nanti ditunggu aja ya teman-teman. Itu tadi dari Bang Abdur. Karena dia nggak di sini jadi kita tidak bisa nanya hal-hal terkait dengan show itu. Tapi kalian bisa lihat aja di Comika Event infonya, ada lengkap di sana. Dan ada 2 opener di show-nya apa namanya tadi? PPTJ. Pahlawan perlu tanda jasa. Betul. Ada Odi Ajala dan Banyu Alam. Betul sekali. Itu show-nya pokoknya dicek aja lah Comika Event ya. Aku nggak ingat kali agak Mitra aku ingat. Mitra tadi tanggal berapa Mitra tadi? Berapa Mitra? 8 Oktober. 8 8 Oktober di Universitas Trilogi. Betul. Betul kan Bang Rio? Betul sekali Mas Rizda. Dan Rio satu-satunya komik di Indonesia yang bikin spesial dibentrokin nama konser. Respect. Oh, Respect. gokil. Rio Dumatubun. Respect. Sinkronnya line up-nya ada siapa aja? Ada Putra Patinama. Patra Gumala. Ada Patra Gumala. Lawan orang-orang kita juga ya. Oke. Itu tadi dari Bang Abdur. Berikutnya ada Masih ada satu video lagi yang akan kita putarkan. tour dari siapa? Arif Brata. Arif Brata berjudul apa, Gu? Teta. Mungkin kita saksikan dulu videonya teman-teman. Halo teman-teman, saya Arif Brata. Nama spesial show saya itu Teta. Dalam bahasa Bugis Makassar itu adalah ayah. Dan kapannya itu di Parepare 12 November
Kendari 19 November, Palu 26 November, dan Jakarta 11 Desember, dan terakhir di Makassar yaitu 18 Desember 2022. Nah, kenapa namanya Teta? Karena saya sekarang sudah menjadi bapak, sudah menjadi ayah, sudah menjadi Teta. Jadi pasti keresahan saya adalah seputar mengurus anak, terus menjadi seorang imam, kepala rumah tangga. Nah, perbandingannya adalah mungkin saya akan membandingkan cara bapak saya mengurus saya dulu dan saya mengurus anak saya sekarang. Jadi ada komparasi di situ karena sangat jauh berbeda. Bapak saya itu seniman juga, dia pemain organ tunggal, terus soundman di elektron. Jadi itu akrab, saya itu akrab dengan amplifier, sound, salung kalau di Makassar itu. Nah, sementara saya sama Sabit itu sama juga seniman juga ya, tapi agak berbeda karena saya konten kreator dan stand up comedian. Jadi cara memanjakan anaknya itu sangat jauh berbeda. Itu tuh yang mungkin ada intrik-intrik komedi di dalam situ. Harapan saya membuat special show ini agar bapak-bapak di luar sana bisa merasakan juga bagaimana cara mendidik anak. Asik. Semi-semi parenting sebenarnya. Parenting yang masih belajar ya. Jadinya saya mau kasih lihat kalau mungkin di Arif Brata yang sekarang itu sangat jauh berbeda karena menanggung tanggung jawab besar, yaitu keluarga, anak, dan istri. Bagaimana perasaan saya itu ketika saya mengurus anak dan saya berpikir, oh begini ya rasanya menjadi bapak saya dulu. Oke, itulah dia teman-teman, sebuah video yang menggambarkan apa itu show Teta dari Arif Brata. Ngomong kok langsung disambut. Nah, jangan didiamkan. Aku mau kasih tau, aku loh openernya di Jakarta. Oh, mau sombong itu. Jangan nonton. Iya. Jangan. Iya. Itu ada berapa kota tadi? 5 ya? Ada 5. Ada 5 kota, finalnya di Jakarta atau di Makassar? Ya, mana saya tahu. Di Makassar. Finalnya. Tapi emang cara nyebutnya gitu, Teta gitu ya. Teta. Kayak tokek gitu. Hah? Kayak tokek, Teta gitu. Teta. Kalau mau tahu Makassar tanya Erwin, ini Makassar banget. Ji. Makassar Kodong, Ji. Makassar Kodong, Ji. Makassar Kodong, Ji. Apa makanan paling favorit di Makassar apa, Ji? Coto gagak. Coto gagak. Coto gagak. Oh, emang daging gagak, Bang? Iya, Oh, enak. enak. Daging gagak. Daging gagak. Oh, kayak anak metal ya. Kenapa anak metal? Kan anak metal sering makan darah gagak itu biar bisa scream. Pernah dengar gak kau? Makanya kau belajar. Cuman kau yang tahu, bodoh. Bener, Ristek. Tahu. Tahu. Oke, kalian bersekutu dengan orang bodoh. Berikutnya ini Bonar, ada kompetisi opener Komoy Domonai Betul. Istora. Tunggu satu-satu. Teta tadi juga penjualan tiketnya udah dibuka. Di loket.com. Di loket.com. Ya nggak ada briefing-briefingmu ya. Ada, tapi lupa. Iya. Ya itu aja teman-teman, untuk semua show, untuk segala ininya kalian saksikan lagi. Kalian pantau aja di Comika Event ya. Dan ini ada satu lagi info. Silakan Go. Ada kompetisi opener Komoy Domonai Istora. Wes. Ini kompetisi opener Komoy Demonoi maksudnya apa nih? Kompetisi opener untuk opener lokal Jakarta. Untuk Jakarta, artinya yang akan tampil sebelum Marcel Marcel Widianto. Widianto, oke. Jadi bakal ada dua opener Bang Ben ya. Bakal ada satu komika perempuan dan satu komika perempuan juga. Enggak ada yang. Satu komika laki-laki. Bercanda itu. Kamu harusnya mengerti. Itu komedi namanya. Komedi. Itu ada satu komika perempuan dan ada satu komika laki-laki. bernama. Ya kan kita belum tahu. Oke. Makanya dicari. Oke, audisi. Jadi masing-masing komunitas akan mengirimkan satu kontingen ya? 2. Satu kontingen pria dan satu kontingen wanita maksudku. Satu peserta pria dan satu peserta
Iya. Laki-laki. Oh kontingen rame. Iya. Bercanda dong. Bercanda dong. Komedi. 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 Orang gila semua ini kita udah. Oke, kita cek sedikit pertanyaan. Emang kapan kompetisinya? Kapan Ini kompetisinya? Itu kompetisinya akan dimulai di Oktober Bang Ben ya. Aku lupa tanggalnya. Nanya bos. Nanya atasan. Aku lupa tanggalnya yang pasti itu ada. Udah mending kok kasih. Bang Ben yang ngomong. Aku yakin Bang Ben juga lupa. Emang saling backup ya. Yang pasti itu ada 3 fase gitu. Ada audisi lokal, audisi region, terus ada audisi final yang akan diadakan di markas Comika ini. Oh, berarti Oke. tiap komunitas ada audisinya. Tiap, nanti. tiap komunitas itu namanya audisi lokal. Terserah komunitasnya mau bikin audisi atau mau nunjuk aja, Nunjuk terserah. aja. Terus nanti Oke. bakal komunitas Jakarta doang berarti. Bakal ada Jakarta, Jawa Barat dan Banten Bang Ben ya. Ya, sekitar Jabodetabek dan sekitar Bang, Jabodetabek. regional sini lah. Jabodetabek dan sekitarnya. Ya, gitu. untuk detailnya nanti tunggu aja teman-teman komunitas akan diinfokan langsung oleh Rizky Teguh. Benul. Benar dan Betul. bagus. Oke, ini sebelum kita nutup sesi ini ada satu pertanyaan terakhir lah untuk tim event dan ataupun sebenarnya lebih ke ini sih ke talent-talent yang ada di sini bersama dengan mitra kita. Apa bagaimana mungkin untuk Ko Erwin dulu. Iya. Gimana rasanya kok setelah tergabung di Comika Management ini, apa yang berubah, apa yang dicapai, perasaannya gimana kira-kira? Ini dititip ini kok, aku cuma nanya aja kok. Kita kan cuma menyampaikan. Iya. Jangan saya dilirik kok. Saya juga. Gue bingung harus jawabnya gimana. Tapi yang lu rasain apa, Nar? Kok beda nggak gitu caranya kok? Aku udah Ya kan jujur. Anda juga talent. Iya, Seharusnya pertanyaan ada ini juga bisa interaksi. dilempar Iya ke tentu. kau. Kalau aku terasa enak gitu, enak. lebih karirnya dipikirin banget gitu sama Comika gitu, dibantu berkarya gitulah. Repot emang mikirinnya kalau juara 11 ya. Nah, Harus dibantu. kurang dana Comika. Cuman sampai 11 besar. Bona baru juga 1 malam nggak dijurin Mas Panju udah close mic. Itu Kurang bagaimana? lebih sama enak lah, maksudnya ya ada perkembangan yang gua rasain di Oke. karir gua gitu. Oke, kan. oke. Dan terbantu juga dari sisi manajemen waktu, manajemen harga, Oke. harga pribadi gitu. Oke. Ada yang ngurusin lah, jadi ya sangat-sangat terbantu di Comika Manajemen ini. Oke. Untuk Bung Rin Hermana. Sama dengan Erwin. Jawaban-jawaban normatif begini nih yang gak enak nih. Tapi gak apa-apa, itu perasaannya kok ya dan Bang Erwin. Sebagai mitra bagaimana? Mitra. Bagaimana mitra melihat kekompakan kita di manajemen? Enggak sih nggak kompak kayaknya. Kompak, bodoh. Oh kompak ya? Kompak lah. Kompak lah Cuman pasti. jarang ketemu karena sibuk. Oh, iya. Gitu. Apa yang mau disampaikan? Mitra bagaimana melihat hadirnya Comika di tengah-tengah industri stand up comedy ini Mitra? Apakah berdampak kepada Mitra atau gimana Mitra? Berdampak iya pasti sama mitra. Tapi enggak lah, bagus lah adanya Comika Iya, iya. event apa segala macam, ngebantu komik yang bingung mau bikin sesuatu kesini jadi kebuka pikirannya untuk bikin sesuatu itu sih. Oke, kayak oke. gitu. Jadi hadirnya Comika ini cukup membantu untuk perkembangan industri stand up comedy di Indonesia. Itu kan tujuannya memang. Iya. Oke, mantap. Semoga tercapai Mitra ya. Amin. Amin lah Karena Mitra. moto kita kan menghidupi komika dari karya kan. Betul. Kalau orang Jawa Hidup dari Menghidupi karya. komika dari karya. dari karya. Ya. Kalau penjudi? Kalau penjudi apa? Hidup dari kartu. Kalau supir taksi Hidup dari kargo. Pesawat itu Tek. Tolol, pesawat. Argo goblok. Argo. biar masuk aja. Harusnya pengiriman. Oh ya, dari Kan udah aku bilang. Bonar jangan ada, bonar. bersekutu dengan Modar, dia kok. modar. Lah kita lanjut ke segmen berikutnya. Enggak ada, aku nggak bisa. Kalau hidup dari motor? Karbu. Ah. Ada sebenarnya, cuma enggak Ada, kasih lah. Karbu tadi enggak yakin aku. Makanya aku diamkan. Kalau rasa Indomie? Ayam, kari ayam. Udah main 2 kata, udah enggak masuk. Udah nambah kata itu udah. Kalau hidup dari Rano?
Karno. Oke, sebelum ada silakan. Kalau hidup dari India. Apa tuh? Kajol. Jauh anjing, jauh. Kar dia, kar. R-nya udah gak dipakai ya. Ya, itu yang ada di Ya. kepala Nar. Ya, terima kasih untuk Bang Ben, Bun Deka, mitra kami, talent kami Bung Rin dan juga Ko Erwin. Terima kasih. Di segmen ini seru sekali. Segmen pertama, tapi udah seru. Suruh, nanti bakal ada segmen berikutnya, ada dari promotion, ada brand activation Comika Space dan SM. Apa-apa. Pelan-pelan. Baca Bonar, baca. Kasih tahu mereka Bonar. Kasih paham mereka. Jangan. Kasih paham. Pelan-pelan bisa. Pelan-pelan bisa ya, bisa. Respect bisa. Berikutnya bakal ada dari unit promotion, brand activation, Comika Space dan SMDC. SMDC Kalau ada pelan kok bisa. Nggak bisa. SMDC ada kepanjangannya. Ada. Apa? Silakan. Sosial media dan konten. Sosial media dan konten. Digital konten. Masa di antara bahasa Inggris ada dan. Apa yang salah? Sosial media dan. Nggak ada yang salah. Itu yang benarnya. Hah? Itu kepanjangan yang benarnya. Ada yang salahnya juga kan? Yang salah kasih tahu Bonar. Gak mau, aku nggak ada. Yang salah. Ya, Mitra. SMDC Mitra. S. Aku cuma mitra teh. Oh, iya. Sumpah. Jangan dipaksa. Oh iya. udah. Dari tadi sudah banyak tangan yang begini-begini. Oh iya. Kita terima kasih lagi kepada teman-teman dan juga mitra-mitra, talent-talent abang semuanya. Kita akan lanjut ke tim-tim yang tadi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Comika Day 2022.